Bab 1403. Nathan melarikan diri. Tidak peduli seberapa buruknya Matteo kami, dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Orang-orang seperti Nathan harus dihukum pada tiang gantung selamanya. Mempunyai hubungan dengan Nathan sangat memalukan. Kuharap aku bisa melompat dari gedung. Keluarga Andersen dan Pramana adalah orang-orang yang berlayar mengikuti angin bertiup. Ketika Nathan mengalami hal seperti ini, mereka sangat ingin mengejeknya. Mulai sekarang Nana tidak boleh mengakui ayahnya, Kirana tidak memiliki suami seperti dia, Deleo. Semua komentar keluar, banyak kerabat keluarga yang seperti itu. Tidak senang melihat orang dalam keadaan baik-baik, namun senang saat mereka kesulitan, bahkan justru mengejek dan menghina. Hal yang terjadi pada Nathan hanyalah sebuah contoh kecil. Jika Nathan ada di sini, mereka bisa menenggelamkannya dengan ludah. Tidak, Nathan bukan orang seperti itu. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Kirana tentu saja tidak mempercayainya, berusaha membantahnya. Ayah sangat mencintai Neslandia. Ini hal yang mustahil. Nana juga berteriak dengan keras. Syafirna memelototi Kirana dan mencibir, "Sudah seperti ini, apa kamu masih tidak percaya? Seluruh dunia tahu tentang itu, hanya kamu yang tidak percaya. Betul, orang-orang di luar negeri akan menerimanya? Mungkin dia sudah lama melarikan diri. Berkhianat demi kejayaan, sebagai ganti kemakmuran dan kekayaan." Shadi dan yang lain terus berceloteh. Kirana menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Nathan pasti masih di Arnemia. Dia tidak mungkin mengkhianati Neslandia. Dia tidak mungkin pergi. Kalau begitu kita bisa mengujinya, apa kamu percaya Nathan telah meninggalkan Arnemia saat ini? Ya, ikut kami mencarinya, kamu akan tahu." Shadi dan Matteo hanya menerka-nerka, mereka juga tidak percaya Nathan akan melarikan diri. Lagi pula, mereka sedang bersemangat, jadi berusaha meremehkan sebisa mungkin. "Oke, kalau begitu aku akan ikut kalian pergi mencarinya. Ini untuk membuktikan bahwa Nathan tidak bersalah." Kirana setuju. Kemudian dia membawa sekelompok orang ke villa. Kamer baru saja kembali dari perbatasan utara dan bertugas menjaga villa. Ini? Kirana sangat penasaran saat melihatnya. "Kirana, lihat Nathan menyembunyikan banyak hal darimu, bukan? Ini adalah kepala penjaga pintu barunya. Untuk mengawasi gerbang utama, kamu pasti tidak tahu, bukan?" Molly tertawa. Kamer memandangi kerumunan, "Apa yang ingin kalian lakukan? Kakek tua, tidak ada urusan denganmu. Dan dia adalah istri Nathan Clark, pemilik villa ini." Shadi mengingatkan. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah istri Nathan, Kamer terkejut dan memberi jalan. Kirana memimpin orang ke villa. Hanya saja villanya kosong dan tidak ada orang sama sekali. Hanya kursi roda yang terletak di sana. "Lihat. Apa yang aku katakan? Nathan telah melarikan diri." Mata Shadi berbinar-binar dan berteriak kaget. "Nathan pasti sudah lari ke luar negeri, dasar pengkhianat. Aku ingin menamparnya sampai mati." Yang lain berkata dengan marah. Satu persatu terlihat seperti malaikat keadilan. Duar. Pada titik ini, menghilangnya Nathan menjadi pukulan menyakitkan bagi Kirana. Kenapa harus pergi di waktu seperti ini? Kamu lihat sendiri bukan? Anak ini kabur dengan cepat, bahkan tidak peduli dengan kursi rodanya. Matteo melirik kursi roda. Kirana tidak terima dan mencoba mencari sekeliling, tetap tidak menemukan batang hidung Nathan. Dia datang ke kamar dan bertanya, "Paman, bisakah kamu memberitahuku di mana Nathan berada? Dia sepertinya sudah meninggalkan Arnemia, tapi aku tidak tahu persis kemana dia pergi." Kamer menjawab dengan jujur. "Dia pasti kabur." Bab 1404.
Lebih baik mati berdiri daripada hidup tetapi berlutut. Jawaban Kamer memperkuat fakta bahwa Nathan telah pergi. Kamer ingin menjelaskan, tetapi masalah ini adalah rahasia. Mana berani dia mengatakannya? Nathan Clark adalah pengkhianat negara. Kirana, apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa membersihkan namanya. Semua orang sangat bersemangat. Semakin Nathan dijatuhkan, semakin mereka bersemangat. Aku. Kata-kata Kirana tercekat di tenggorokannya. Untuk saat ini, dia tidak ingin berkomentar. Tunggu waktu untuk membuktikan, meskipun perilaku Nathan aneh, sejalan dengan apa yang mereka katakan. Tapi dia masih percaya pada Nathan. Dia jelas bukan orang seperti itu. Jangan melihat bahwa Nathan duduk di kursi roda. Tapi dia masih seseorang yang lebih baik mati berdiri daripada hidup tetapi berlutut. Nathan Clark sudah semestinya dikeluarkan dari Neslandia. Benar-benar aib. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan Nathan Clark. Kirana, kamu dan Nana juga harus memutuskan hubungan dengan Nathan. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi penjahat. Semua orang mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan dengan Nathan. Kirana hanya bisa mendongak ke langit dan menghela nafas. Setelah kembali ke rumah, nenek dan yang lain juga mengetahuinya. Bagus, dia tidak akan bisa bertemu kalian selamanya. Selama aku ada di sini, dia jangan coba-coba. Nenek sangat marah. Bahkan Kaisar Shuidan sangat marah. Dia menghabiskan waktu lama untuk mencoba mendapatkan obat itu, dan hampir mati. Dibandingkan dengan Nathan yang menggunakan obat itu untuk menukarnya demi kejayaan. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Jika diketahui oleh Adipati Agung, dia pasti akan mengamuk. Tidak, aku harus pergi memberitahunya. Semakin Kaisar Shuidan memikirkannya, dia semakin marah. Larissa menghentikannya dan berkata, "Kakek, apa menurutmu Adipati Agung tidak akan mengetahuinya? Dia pasti akan mengambil tindakan." "Tidak, kita harus melaporkan urusan ini." Kaisar Shuidan ingin memanfaatkan kejadian ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Adipati Agung. Kaisar Shuidan membawa Larissa ke villa, tapi hanya bertemu Kamer. "Kembalilah, jangan memainkan trik seperti ini di masa depan." Kamer mengetahui apa yang dipikirkan Kaisar Shuidan, dan menyuruh mereka berdua pergi. Isu Nathan adalah seorang pengkhianat masih terus simpang siur. Tentunya hal ini tidak lepas dari bantuan negara dan kekuatan besar di luar negeri. Setelah masalah ini terjadi, Nathan langsung didiskreditkan oleh pihak luar negeri. Memberitakan pada dunia bahwa Nathan telah lama bekerja sama dengan negara musuh. Misalnya, Forkulhetik sengaja dilepaskan olehnya. Banyak negara juga telah membuka jalur hijau untuk Nathan. Beberapa negara bahkan berjanji selama Nathan datang, mereka bersedia memberikan gelar kepadanya, bahkan membiarkannya bergabung dengan keluarga kerajaan. Kemakmuran dan kekayaan, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Hasilnya masalah semakin runyam. Dunia semakin merasa Nathan telah mengkhianati Neslandia. Nathan dimarahi tak habis-habisnya. Neslandia juga ternodai. Tapi situasi inilah yang paling ingin dilihat oleh para pengkhianat itu. Jika bukan karena keluarga Andersen dan Pramana sekarang menjadi anggota Wangsa Shuidan, takutnya mereka pasti akan terlibat. Banyak orang datang ke Arnemia untuk mencari Nathan. Mereka ingin mencela pengkhianat ini secara langsung. Kirana sangat menderita sekarang. Dia ingin Nathan muncul, tetapi juga tidak ingin dia muncul. Jika Nathan muncul, masalah terlalu banyak. Dia pasti tidak bisa menanganinya sendiri. Jika dia muncul, dia akan memberitahu semua orang bahwa dia tidak mengkhianati Neslandia. Keluarga Clark Gandala yang mengalami dampak paling besar. Bahkan Neslandia menggalang gerakan boikot terhadap keluarga Clark. Nathan, yang dituding dan dimarahi oleh ribuan orang,
sedang bekerja keras untuk Neslandia saat ini. Mereka mengikuti kelompok itu sampai ke Gandala. Nathan sangat bersemangat. Jika kali ini dia berhasil mencabut aliansi revolusi kebebasan sampai ke akarnya, maka akan sangat memuaskan. Bersambung.